Ya, selanjutnya silakan bagi yang sudah berhasil ya, baik menggunakan mikrotik routerboard dan yang lainnya, gitu ya. Kita akan memberi waktu pada mikrotik. Jadi kenapa pentingnya memberi waktu pada mikrotik ya? Karena nanti kita akan mengaktifkan feature auto restart. Jadi mikrotik ini nanti akan pada jam-jam tertentu bisa melakukan restart otomatis ya. Nah ini kita harus atur waktunya menggunakan protokol Network Time Protocol yang disebut dengan SNTP Client. Nah caranya bagaimana? Caranya tinggal menambahkan server NTP-nya ini. Bisa menggunakan id pool.ntp.org atau asiapool.ntp.org. Ya, kita langsung saja ke mikrotiknya. Jadi kita akses lagi mikrotiknya. Oke, di sini saya coba langsung pakai yang routerboard. Saya close dulu. Ya, ini saya langsung login ke yang routerboardnya ini ya. Saya menggunakan RB951. Oke, loginnya admin. Passwordnya kosong. Ya. Jadi pastikan semuanya udah masuk ke mikrotiknya ya. Nah, jika sudah masuk ke mikrotik, silakan masuk ke sistem ya. SNTP Client. Jadi ada di menu sistem SNTP Client. Nah, di sini aktifkan ya enable. Nah, di primary NTP server dan secondary NTP server itu isikan alamat yang tadi yang ini. Nah, ini id.pool.ntp.org dan asiapool.ntp.org. id.pool.ntp.org. Kemudian sekundarinya kita pilih adalah asia.pool.ntp.org. Kalau sudah apply, nah seperti ini. Jadi network time protokolnya sudah aktif. Jadi otomatis akan berubah jadi IP publiknya ya, public entity server. Dan jangan lupa juga kita setting waktunya, waktu sistem clock-nya di mikrotiknya. Jadi masuk ke menu sistem. Di sini ada clock ya. Nah, pastikan time zone-nya diarahkan ke waktu setempat ya, sesuai dengan daerahnya. Kalau Jakarta, WIB biasanya merujuk ke Jakarta ya. Kalau waktu Indonesia Tengah ke Makassar. Kalau Timur itu ke Papua ya. Nah, kalau sudah ini kita apply. Nah, pastikan jamnya sesuai dengan jam saat ini. Jadi jam 9.10.43 ya. Nah, jadi ini udah aman. Kemudian jam ini bisa kita simpan juga di dashboard di sini biar ya sebagai aksesoris ya, dashboard at time gitu. Nah, ini bisa. Jadi kita tambahkan di sini. Atau informasi-informasi yang lainnya silakan tambahkan juga at CPU gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga at date ya, boleh. Oke, itu yang pertama kita konfigurasi lanjutan. Jadi membuat pengaturan sistem waktu dulu di mikrotiknya ya. Pertama ini. Oke, langsung masuk ke yang kedua. Yang kedua kita sekaligus membahas tentang firewall ya. Itu ada keamanan dasar. Jadi keamanan dasar mikrotik ini yang harus kita lakukan adalah merubah dulu username dan password default usernya. Di mana ada 3 akses kan di sini. Ada yang sistem user itu ada yang full akses, ada yang write, satu lagi ada yang read. Jadi kita bisa bikin sesuai kebutuhan. Caranya ada di menu sistem user. Ya, di sini ada caranya ada di menu sistem user. Ya. Oke.
silakan masuk lagi ke mikrotiknya. Kita akan mencoba ke bagian 2, yaitu merubah username dan password default. Ya, kembali lagi ke mikrotiknya. Kemudian kita masuk ke menu sistem di sini. Di sini ada fasilitas yang namanya user ya, sistem user ini. Nah, terlihat sama di mikrotik rekan-rekan juga ya. Mungkin ada baru 1 user yang hadir atau yang dibuat ya di sini. Kita tambahkan dulu. Jadi sebelum kita menghapus user ini, kita harus menambahkan dulu. Atau bisa juga ini diedit langsung ya, diedit langsung, ditambahin password bisa. Tapi kalau lebih baik sebenarnya user yang default ini dihapus saja karena orang sudah bisa mudah menebak dengan username admin ya. Jadi saya akan coba tambahkan dulu user barunya dengan hak akses yang sama dengan yang ini. Coba tambahkan sama-sama plus. Nah, di sini kita isi ya, nama usernya apa? Hanya sesuai dengan nama masing-masing aja. Ini. Kemudian aksesnya kita pilih full ya. Aksesnya kita pilih full. Passwordnya silahkan diisi. Teman-teman di yang lain tempatnya. Ini yang mudah aja, sementara yang mudah dulu passwordnya supaya mudah diingat. Tapi kalau nanti untuk implementasi silahkan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, simbol, dan karakter untuk password ini. Oke, play, oke. Oke, itu untuk yang password yang baru ya. Nah, kita buat lagi satu aja dulu ya. Satu dulu, ini untuk user yang baru. Nah, kalau misalnya sudah buat user yang baru, nanti yang ini kita hapus saja. Tapi pastikan tadi yang ini sudah tahu username dan password ya. Ini baru hapus. Jadi lebih aman gitu. Oke, sekarang kita login lagi. Nah, sekarang loginnya sudah menggunakan user baru di sini. Nah, ini ya. Jadi sudah login menggunakan user yang baru. Jadi kita masuk lagi ke sistem user. Nah, terlihat di sini ya. Jadi ada di active user. Jadi user yang login itu semuanya ada di active user. Terlihat loginnya menggunakan dari mana ini? Dari MAC address ya. Lewat Winbox. Grupnya adalah full. Oke, supaya bisa membedakan antara user yang hak aksesnya full dan yang write, kita coba bikin satu user lagi dengan hak aksesnya adalah write ya. Nanti kita akan coba bandingkan perbedaannya seperti apa. Oke, sudah semuanya ada di menu ini ya user ya. Tambahkan. Nah, kita kasih namanya misalnya Budi, contoh. Hak aksesnya write. Passwordnya silakan diisi juga. Kemudian apply. Oke. Kita cukup 2 ya, antara write dan full. Kemudian kita coba login dengan user Budi. Jadi di Winbox ini ada fasilitas kita bisa buka 2 Winbox sekaligus ya. Jadi buka tampilan yang ini, yang full dan yang write. Jadi saya buka lagi Winbox-nya yang baru ya, sini. Nah, buka section baru. Oke, connect lagi. Hanya loginnya menggunakan Budi di sini. Passwordnya kita input. Nah, ini kita tampilannya kita kecilkan. Jadi ini yang Budi. Nah, ini terlihat di sini kan. Usernya Budi ya. Mikrotik Budi @ MAC address-nya. Dan yang satu lagi ini yang full. Nah, ini yang full.
Ini add-nya adalah yang full ini ke Eka ya. Itu aja, melihat user itu nanti di sininya kita lihat. Nah, perbedaannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau user yang hak aksesnya write itu tidak bisa menambah user. Jadi ketika kita bikin user baru, nah ininya di protect. Tapi secara konfigurasi masih bisa membuat IP root, membuat yang lainnya. Hanya ini tidak bisa menghapus user, membuat user gitu ya. Itu aja. Terus yang kedua biasanya user write ini tidak bisa melakukan backup ya. Jadi backup konfigurasi tidak bisa karena di protect hak aksesnya. Nah, jadi ini. Jadi yang ya apa bedanya antara yang write sama yang full? Nah, ini saya tuliskan di sini yang write ya. Coba saya tambahkan dulu catatannya. Nah, jadi yang write ini tidak bisa menambah user ya. Tidak bisa menambah user. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tidak bisa backup. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi konfigurasi yang ketiga dulu, karena kita berbicara masalah backup sekarang. Jadi tidak bisa melakukan backup ya. Baik, jika sudah bisa melakukan konfigurasi poin 1 dan poin 2, ya tadi mengikuti yang saya demokan, silakan set di Zoom-nya dengan kodenya adalah 2 ya. Oke, karena tadi 1 absen, yang kedua adalah kita bisa melakukan konfigurasi lanjutan. Boleh? Silakan. Jadi bagi yang teman-teman yang mengikuti ya, yang masih bisa mengikuti, silakan chat di Zoom-nya adalah 2 ya. Berarti sudah bisa istilahnya melakukan konfigurasi pasca instalasi. Gitu ya. Jadi silakan misalnya ketikkan aja seperti ini 2 gitu ya. Oke. Jadi sudah bisa melakukan konfigurasi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dulu boleh ya terkait dengan materi pasca konfigurasi ini. Jadi intinya kita bisa mengkonfigurasi konfigurasi dasar ya. Setelah membuat internet gateway. Jadi konfigurasi lanjutan membuat untuk mengamankan passwordnya dulu, kemudian satu lagi untuk melakukan setting waktu. Ya. Oke, silakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan dulu. Tapi saya cek WA dulu. Bentar. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi materinya biar ada rekamannya. Jadi saya lanjut dulu aja ya. Oke.
Nah, sekarang masuk ke yang ketiga ya, melakukan backup dulu. Jadi sementara kita langsung ke proses backup dulu ya. Nah, bagaimana di Mikrotik melakukan backup konfigurasi ya. Jadi ada dua cara backupnya itu. Kita bisa menggunakan .backup dan bisa juga menggunakan .source ya, seperti itu. Nah, jadi biar rekamannya sesuai dengan tema materi, jadi nanti biasanya saya akan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan judul ya. Jadi biar nggak terlalu pembahasannya nggak terlalu lebar ya. Jadi saya recordnya step by step saja.